Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak Edi? Kabar saya agak kurang baik ini, Bu. Banyak Kenapa masalah loh Pak saya Edi itu, kok? Bu. Iya, banyak masalah saya di kelas itu, Bu Bel. Oh, coba bisa diceritakan Pak masalah apa yang Pak Edi hadapi ya? Iya, begini, Bu Bel. Itu murid-murid saya itu loh. Misalkan gini, itu minat untuk melaksanakan literasi atau meningkatkan budaya literasi itu loh. Anak-anak kok sepertinya menurun, Bu Bel. Dan saya perlu itu, Bu Bel, untuk merasa sesuatu ya, untuk mengubah tentang keadaan ini, Bu Bel. Oh, itu topik yang sangat penting ya Pak ya. Soalnya kan literasi ini terus digunakan sampai SMA ya Pak ya. Iya, betul. Nah, dalam hal ini Bu Bel ya, saya itu ingin sekali mendapatkan ya kok ide-ide yang bisa saya terapkan untuk membuat siswa itu lebih bersemangat, kemudian bisa tertarik tentang pada literasi Bu Bel, baik membaca maupun menulis gitu loh Bu Bel. Oh, berarti itu yang ingin Pak Edi inginkan di percakapan coaching hari ini itu mendapatkan ide-ide yang bisa membuat anak-anak lebih tertarik pada literasi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, makanya itu Bu Bel, saya ingin mencoba beberapa program, misalkan programnya itu sebenarnya kan ada di klub baca, ada juga berpartisipasi di perpustakaan. Tapi interaksi itu loh anak-anak itu sangat rendah. Dan juga kami itu sebenarnya sudah memiliki perpustakaan yang sudah lengkap. Akan tetapi banyak siswa itu Bubel masih kurang bisa memanfaatkannya Bubel. Oh, terus Pak, kalau siswa-siswinya Bapak misalkan ada kegiatan literasi, pendapatnya gimana Pak tentang literasi itu Pak? Iya, gini Bu Bel ya, untuk pendapatnya tentang literasi itu, anak-anak itu loh merasa kok terbebani ya. Mereka begini, kok merasa itu adalah sebagai tugas tambahan ya. Itu bukan sesuatu yang saya kira menyenangkan ya. Terus kemudian mereka itu lebih tertarik dengan aktivitas seperti gadget, kemudian olahraga atau aktivitas bermain gitu loh, Bel kok lari-lari gitu loh. Oh, gini Pak, apa Pak Edi pernah meminta masukan dari siswa tentang apa yang bisa membuat mereka tidak tertarik pada literasi, Pak? Kalau masukan sih belum, Bu Bel, kalau secara langsung. Tapi baiklah kalau begitu. Ini saya akan mencobanya ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang sangat baik nanti dari solusi saya itu, Bu Bel. Oh, nggih. Ini apa yang Pak Edi pikirkan ketika mendengar bahwa siswa melihat literasi ini sebagai tugas tambahan, Pak? Iya, ini mungkin gini ya Bu Bel, saya ingin mengubah ya. Jadi saya ingin sekali mengubah secara pendekatan kepada anak-anak. Terus kemudian saya juga mungkin gini, literasi itu harus lebih saya kaitkan ya dengan minat dan kemampuan mereka ya, bukan hanya sekedar kewajiban saja saya kira itu, Bu Bel. Oh iya, bagus Pak idenya, tak. Terus ini Pak, bagaimana Pak Edi ini membuat kegiatan literasi ini lebih relevan dan menarik bagi mereka yang akan dilakukan Pak Edi ke depannya, apa saja ya Pak ya? Iya, begini ya Bu Bel ya. Kalau menurut saya itu gini, bisa nanti bisa memilih materi-materi apa saja itu yang bisa mereka sukai. Misalkan gini ya. Jadi
anak-anak itu saya hubungkan dengan literasinya, dengan hal-hal yang mereka sukai atau dengan mereka yang nikmati. Seperti gini, seperti saya putarkan film, kemudian game. Nah, game itu ada sebuah interaksi di dalam literasi gitu, Bu Ben. Oh, itu ide yang menarik loh Pak Edi. Terus apa yang terlintas dalam pikiran Pak Edi tentang literasi itu Pak, agar lebih menarik? Iya, gini Bu Bel, saya itu nanti ingin sekali ya mengadakan sebuah kegiatan. Nah, dari kegiatan tersebut itu sepertinya begini contohnya. Saya ingin anak-anak itu bercerita bersama, kemudian satu persatu menulis dan juga menulis ya secara kreatif. Nah, secara menulis itu nanti mereka bisa menuangkan atau membagikan cerita-cerita tersebut itu secara versi mereka sendiri-sendiri itu, Bu Ben. Dari ide-ide yang Pak Edi sebutkan tadi, mana yang ingin Pak Edi dahulukan dalam penerapannya di kelas Pak Edi? Baik, kalau itu sebuah bentuk tanggung jawab ya, kapan diterapkannya? Nah, kalau saya ingin menerapkannya, itu saya memulai biasanya nanti itu saya ingin memulai itu dengan sesi diskusi dulu. Kemudian sesi diskusi secara langsung dengan siswa. Bagaimana cara saya nanti memahami minat-minat siswa tersebut. Jadi nanti berdasarkan temuan itu, saya ingin mengatur Bu Bel kegiatan literasi tersebut agar lebih menarik bagi minat siswa siswa-siswa tersebut Bu Bel. Terus Pak Edi, bagaimana cara Pak Edi untuk mengatur diskusi tersebut? Nah, kalau saya ingin mengatur diskusi tersebut, saya ingin mengatur pertemuannya gini, secara mingguan. Terus kemudian setelah diatur, itu ada perwakilan-perwakilan dari kelas untuk mendengarkan ya ide-ide dari mereka. Kemudian juga saya akan membuat survei terkait dengan kemampuan minat dari seluruh siswa tersebut, Bu Bel. Oh, itu rencana yang bagus, Pak. Kira-kira kapan ya Pak Edi akan mulai langkah pertama ini? Nah, ini saya akan mulai minggu depan. Kalau mulai Senin ini kan itu ada anak-anak sedang melaksanakan STS itu tuh Bu. Ya, Ya, kegiatan tengah semester, juga ada kegiatan pramuka. Insya Allah nanti saya lakukan mulai minggu depan Bu. apa langkah berikutnya setelah pertemuan dan survei yang dilakukan Pak Edi? Oh gini, ini kan menentukan arah ya. Jadi saya akan mengirimkan survei kepada anak-anak, terus kemudian juga saya akan mengatur pertemuan, kemudian nanti saya akan mengumpulkan dari survei itu kan nanti mengumpulkan masukan. Nah, dari masukan ini kemudian saya bisa itu Bu Bel, merancang sebuah program-program yang sesuai yang bisa saya libatkan siswa tersebut di dalam sebuah prosesnya ya. Jadi mereka itu sepertinya saya libatkan untuk merasa memiliki ya dalam kegiatan tersebut, Bel. Bagaimana Pak Bapak memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik? Kalau masalah saya memastikan program berjalan dengan baik, gini, saya akan melakukan sebuah refleksi. Jadi satu, kemudian setelah refleksi saya akan mengevaluasi, Bu Bel. Berkala ya, evaluasinya berkala ini. Karena saya juga akan terus melibatkan siswa dalam kegiatan penilaian ya, dalam kegiatan literasi ini. Nah, saya juga akan mencari dukungan, Bu Bel. Nanti saya akan mencari dukungan baik dari kepala sekolah maupun juga teman-teman rekan sejawat dari Bapak Ibu guru. Intinya saya ingin berkolaborasi, Bu Bel.
Oh, berarti ini programnya Pak Edi lengkap sekali ya, dari evaluasi sampai kolaborasi. Itu termasuk program yang bagus Pak Edi. Terus ini nih saya mau bertanya, gimana perasaan Pak Edi nih setelah bercerita tentang masalah yang sudah dihadapi dan tadi mengganjal di hatinya Pak Edi? Iya, Bu Bel. Saya merasa itu sangat senang, apalagi saya sudah menerapkan tadi ya, sudah menggali tentang alur dari Tirta itu sendiri dengan tujuan bahwasanya saya ingin mendengarkan secara utuh ya, kemudian ada keterlibatan dari anak-anak juga, ya juga. Jadi perasaan saya itu sangat optimis, Bu Bel, sangat optimis. Jadi dalam hal ini saya pikir akan menjadi langkah besar buat saya untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah saya, Bu Bella. Ya, saya berharapnya program-program yang sudah Pak Edi pecahkan tadi, masalah dan program bisa berjalan dengan baik. Nanti ditunggu kabar selanjutnya ya Pak Edi ya. Nanti kita akan coaching lagi, akan diskusi lagi tentang itu tadi, literasi pada anak-anak. Saya kira saya mengucapkan terima kasih Bu Bel sudah diarahkan sehingga saya sudah menemukan solusi sendiri dengan alur yang Tirta yang sudah Bu Bella berikan, yang arahan-arahan. Saya kira sangat terima kasih kepada Bu Bella ya. Iya, Terima saya kasih juga Bu Bel. terima kasih sama Pak Edi sudah berbagi cerita dengan saya. Ini sudah 20 menit ya Pak Edian. Saya ada kerjaan Pak Edi di Oh iya iya. sekolah saya. Iya. Nanti Terima kita kasih loh Bu sambung Bel lagi sebelumnya Pak ya. Edi. Iya, nanti kita sambung lagi ya Pak Edi Oke, ya. siap. Terima kasih Ya, Bu Bel. terima kasih Pak Edi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bel. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Bel? Baik Pak. Nah, baik ya Bu ya? Baik nggih? Ya baik Pak. Alhamdulillah. Nah, Bu Bel, pada sesi kali ini saya ingin bertanya kepada Bu Bel, kira-kira eh, apa sih kok Bu Bel permasalahannya yang akan disampaikan? Iya Pak, ini saya ini ada yang mengganjal. Saya mau bercerita ke Bapak tentang keadaan murid saya di dalam kelas. Begitu ya. Eh, Keadaan murid di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu, Bu Bel, kira-kira apa sih? Coba ceritakan secara jelas apa permasalahan dari Bu Bella. Iya, begini Pak, saya saat pelajaran fisika, anak-anak ini saya rasa kurang antusias dan merasa sedikit bosan. Soalnya anak-anak ada yang tidak mendengarkan saya menjelaskan, ada yang ngobrol sendiri, ada yang melihat HP, Pak. Oh, begitu ya ternyata ada yang ngobrol sendiri, terus kemudian melihat HP. Nah, kira-kira coba apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dilakukan Bu Bella untuk kira-kira eh, meningkatkan dari minat pelajaran fisika tersebut, Bu Bella? Sepertinya saya ingin menemukan cara atau metode yang menarik bagi siswa agar siswa ini bisa lebih semangat dan antusias lagi Pak dalam menerima pembelajaran fisika. Oh, begitu ya. Jadi metode-metode ya. Nah, gini Bu Bel. Kira-kira bagaimana siswa tersebut atau siswa yang ada di kelas Bu Bella itu merespon metode-metode yang sudah dicoba oleh Bu Bella?
Eee, saya akan mencoba berbagai metode, seperti memberi contoh-contoh yang relevan dari kehidupan sehari-hari dan menggunakan media visual. Tapi sepertinya itu belum cukup, Pak, untuk anak-anak. Oh, begitu ya. Jadi untuk metode visual belum cukup. Berarti begini ya, Bu Bel ya. Itu kalau begitu kan itu tidak menjadi alasan yang paling utama ya saya kira, Bu Bel ya. Dan Ya, karena alasan utama mereka itu kurang bersemangat dengan fisika ya. Terus iya. kemudian kenapa kok sulit itu, Bu Bel ya? Kok kurang bersemangat itu ya? Saya rasa anak-anak ini merasa bahwa fisika itu sulit dan abstrak mungkin, Pak, ya, sehingga mereka merasa tidak mampu menguasainya. Mungkin juga belum melihat relevansi fisika dengan kehidupan mereka di kesehariannya. Begitu ya. Berarti coba begini dulu kita, mari Bu Bella kita refleksikan sejenak ya. Nanti kira-kira setelah merefleksikan apa yang Bu Bella lakukan untuk mengubah persepsi tentang fisika di dalam pembelajaran tersebut, Bu Bella, kepada anak-anak itu. Iya, Pak Edi. Mungkin ya, Pak, ya, saya bisa mencoba pendekatan yang lebih interaktif, seperti melakukan eksperimen sederhana yang melibatkan mereka langsung. Saya juga berpikir akan lebih menekankan aplikasi praktik dari konsep-konsep fisika yang sedang dipelajari. Sangat bagus sekali saya kira Bu Bella. Iya, Pak. Bagus sekali, sangat bagus sekali ya. Gini Bu Bella, bagaimana Bu Bella melibatkan siswa tersebut di dalam suatu proses pembelajaran ya. Misalkan dengan mereka untuk mempresentasikan topik atau membuat proyek kecil ya terkait pembelajaran fisika tersebut. Bagaimana Bu Bella? Hmm, Mungkin ya, Pak, mereka bisa lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan mungkin bisa menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih besar. Begitu ya, berarti itu masih tanggung jawabnya Bu Bella ya. Terus gini Ya, Bu Bella, kira-kira ada tidak hal-hal yang lain menurut Bu Bella itu yang bisa membantu untuk meningkatkan minat siswa tersebut ya? minatnya mungkin ya, Pak, ya, Ya, saya akan mengintegrasikan teknologi oke ya. seperti simulasi fisika online Mhm. atau menghubungkan pembelajaran dengan fenomena alam yang mereka alami sehari-hari. Gitu ya. Nah, Ya, baik, sangat bagus. Nah, ini masalah tindakan ya Bu Bel. Nah, ya. dari ide-ide yang sudah Bu Bella rencanakan tadi, kira-kira mana yang terlebih dahulu Bu Bella yang untuk mencobanya? Hmm. Saya akan mulai dengan mengadakan beberapa eksperimen sederhana di kelas yang bisa dilakukan bersama-sama mungkin, Pak. Dan saya juga akan memberikan tugas proyek kecil di mana mereka bisa memilih topik fisika yang mereka minati. Mungkin seperti itu ya, Pak Edi. Baik-baik. Terus kemudian kira-kira bagaimana Bu Bella akan mempersiapkan eksperimen tersebut, Bu Bella? Saya akan merancang eksperimen yang tidak memerlukan alat-alat yang rumit, Pak, agar mudah dilaksanakan di kelas untuk proyek. Saya akan memberikan beberapa pilihan topik yang relevan dan memberikan panduan sederhana untuk mereka ikuti. Betul-betul. Nah, kira-kira ini ya, kira-kira ini kan bentuk tanggung jawab Bu Bella. Kapan Bu Bella berencana untuk memulai langkah ini, Bu Bella? Saya akan memulai eksperimen di minggu depan dan memberikan tugas proyek setelahnya, sehingga mereka punya cukup waktu untuk mempersiapkan dan menyelesaikannya, Pak.
Oh, begitu ya. Jadi, misalkan gini, kalau setelah eksperimen tersebut itu sudah berjalan, nah, bagaimana Bu Bella cara untuk mengevaluasi keberhasilannya itu Bu Bella? Saya akan mengamati proses dan keterlibatan siswa selama kegiatan berlangsung, dan saya juga akan mengadakan sesi diskusi singkat setelah proyek selesai untuk mendengar umpan balik mereka tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana perasaan mereka saat pembelajaran berlangsung, Pak. Itu sangat bagus itu rencananya. Nah, kira-kira ini gini ya Bu Bel, bagaimana perasaan Bu Bella sekarang setelah kita membahas atau setelah saya coach dalam rencana ini, Bu Bel? Saya merasa sedikit lega, Pak, sudah menceritakan permasalahan saya di kelas dan saya merasa lebih optimis. Saya berpikir ini bisa menjadi langkah yang positif untuk membuat fisika lebih menarik dan disukai, siswa-siswi saya. Itu ya, jadi lebih menarik. Nah, begini Bu Bel, ini yang terakhir ya. Saya Ya, kira saya sudah sangat senang mendengarnya. Bu Bella sudah memposisikan, sudah memberikan pendapat kepada meminta pendapat, terus kemudian Bu Bella sudah mencari solusinya sendiri. Nah, semoga di dalam rencana-rencana dari Bu Bella, kemudian siswa sudah bisa lebih menikmati dengan ide-ide yang sudah disampaikan dari Bu Bella sendiri tentang pelajaran fisika. Tetap semangat Bu Bella ya. ya Pak, Nah, semangat. oke, Terima kasih ya jika Pak. ada hal yang lain nanti selain ini nanti kita bisa diskusikan. Ya Bu Bella ya, saya siap membantu kok. Ya, Oke. terima kasih Pak. Saya sangat menghargai dukungan dari Pak Edi. Saya kira itu saja ya Bu Bel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih. Saya juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.